Shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami selaku mahasiswa Staken Kupang semester 5 kelas C mendapat tugas untuk mengajar dengan menggunakan metode demonstrasi guna untuk memenuhi tugas tengah semester. Dan berikut cuplikan videonya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan pernyataan-Mu. Engkau telah menuntun kami semua dari rumah kami hingga tempat ini yang terasih dan selamat. Bapa kami di surga, kami akan memulai pelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan mencampur tangan supaya apa yang kami berikan kepada adik-adik kami dapat dimengerti oleh mereka. Ampunilah dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, shalom. Shalom. Hari ini kita belajar tentang bagaimana terjadinya Gunung Merapi. Dan Gunung Merapi itu, apakah adik-adik sudah tahu atau mungkin pernah nonton di TV, dengar ada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus? Ada yang sudah pernah dengar? Sudah. Baik. Tapi kalau hari ini kita belajar tentang ini Gunung Merapi. Gunung Merapi itu terjadi karena suatu gunung yang merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi dari gerak dari benda langit yang bermassa planet seperti di bumi. Gempa bumi terjadi itu karena patahan tersebut mengakibatkan lava yang panas dan abu yang bisa keluar dari dapur magma. Jadi kalau ketika sudah gempa bumi, kan kita ambil sekarang tuh karena Gunung Merapi. Jadi ketika kalau gunung sudah meletus, adik-adik sudah pernah lihat gunung meletus? Sudah. Itu dia seperti apa? Telur lava. Nah ini kalau gunung meletus tuh pasti kan ada awan putih di atas toh. Awan putih terus ada lava yang keluar. Nah itu lava tuh dia seperti kayak air panas tapi dia berwarna merah. Jadi kalau itu lava tuh kalau kena potong bisa mati atau full itu bisa melepuh toh. Ya. Dan dia punya abu yang ada di awan tuh kan potong bisa hirup, itu bisa mengganggu pernapasan, napas bisa sesak atau bisa dapat penyakit. Dan asap juga bisa merusak ini pesawat. Adik-adik sudah pernah lihat pesawat? Sudah. Ada pesawat Batik, Susi Air dan lain-lain. Kalau pesawat lewat ketika pas gunung meletus dan dia punya abu itu naik ke udara lalu masuk di pesawat punya ini mesin tuh, berarti pesawat tuh otomatis mati. Dia mesin itu mati dan pesawat bisa jatuh turun. Dan awan putih juga kalau seandainya kalau awan putih itu tebal dan luas tuh berarti sudah jelasnya dia ini palang matahari tuh. Kalau di palang matahari berarti sama kayak ini awan putih. Kalau awan putih banyak tuh kira-kira dingin kosongnya atau tetap panas? Dingin. Nah kalau awan putih tak tebal tuh berarti udara di bumi itu bukan dingin tuh seperti kayak malam, bukan begitu, tapi dingin itu sampai panas kayak di luar. Kalau yang kayak biasa sayang, kalau awan tebal berarti ada dingin toh. Gunung Merapi sekarang tuh ada banyak jenis, ada yang masih aktif dan ada yang sudah sementara istirahat dan ada juga yang sudah mati. Istirahat tuh bukan sama kayak potong, jadi kalau capek nanti bukan begitu. Istirahat tuh artinya dia belum siap untuk ini meletus mengeluarkan lava itu, jadi itu namanya istirahat.
Dan ada juga yang mati. Mati itu bukan ini sudah bisa bernapas, bukan begitu, tapi dia belum ini sudah aktif lah begitu. Karena sudah mati, nah sudah aktif lah. Gunung Merapi terjadi itu ketika meletus, berarti dia tuh memuntahkan atau mengeluarkan. Memuntahkan tuh berarti dia tuh kasih keluar lava, dan lava panas yang ini merah tadi itu keluar. Dan kalau itu keluar berarti ini lahan-lahan yang di sekitar tuh, seperti kalau gunung tuh dekat di sawah, berarti kalau lava masuk di dalam sawah berarti itu sawah dong yang jelas sudah bisa dipakai lagi, karena sudah masuk di sawah, jadi sawah-sawah dong sudah rusak, sudah bisa dipakai lagi. Nah kalau gunung api meletus berarti ada penyebab, dan dia punya ini bisa merusak kehidupan potong manusia di alam. Kalau ketika meletus berarti kalau hewan-hewan atau manusia yang potongnya adik-adik atau adik-adik punya kawan, kalau misalnya seperti ini bermain dekat di gunung api dan sudah tahu kaget meletus, berarti dia punya awan tuh kan ada gas tuh. Jadi kalau dia punya gas tuh kan gas yang sangat beracun gitu, bukan gas yang kayak gas di LPG, tapi dia punya gas tuh gas yang racun. Jadi kalau potong hirup tuh potong langsung sakit gitu. Apakah adik-adik tahu gunung berapi yang masih ada di Indonesia yang sementara ini masih aktif atau Gunung Bromo. Satu sekolah sudah aja. Kalau begitu ini dari materi yang kakak jelaskan, apakah adik-adik mengerti kosannya? Mengerti atau sedikit mengerti? Sedikit. Oke. Materi yang hari ini kakak bagikan cukup sekian, dan terima kasih. Oke, jadi tadi Kak sudah jelaskan tentang proses terjadinya gunung berapi, dan ada dong sebutkan tadi gunung berapi apa yang ada di Indonesia. Tadi Gunung Bromo itu gunung apa Le? Kalau Rinjani, sonde kona ini sih. Ini gunung biasa orang pakai, orang biasa nih mendaki gunung selain Bromo, kalau di NTT ada pusatnya gunung berapi. Iya, di Flores. Di Flores tuh ada gunung berapi. Itu ada yang aktif, tapi ada yang di apa? Maksudnya dia tidak apa? Tidak berpotensi maksudnya untuk meletus begitu. Dia gunung, tapi ada gunung api juga. Di Indonesia tuh ada banyak sekali gunung berapi, karena Indonesia dia punya, kita bisa lihat toh, Indonesia ini ada berapa iklim coba? Berapa? Apa dan apa? Iya. Oke, tadi dari penjelasan ada kurang mengerti. Karena kurang mengerti, datang hari ini akan praktek bagaimana terjadinya gunung berapi. Kakak permisi dulu, kakak mau ambil dia punya alat bahan. Oke. Bagaimana cara meledak dia? Pengen tahu? Mau. Oke, kalau mau tahu, ini ya kakak. Hey, kakak setelah ada bumbu-bumbu untuk buat meledak. Oke. Nanti sebentar ada coba ya, ada punya. Kalau kakak pun berhasil, pasti ada punya juga hasil. Tur dari gunung
ada air, ada pewarna merah, pewarna hijau, ada cuka, ada soda kue, lalu ada deterjen. Sekarang tuang. Lalu pakai pewarna merah. Oke, pewarna merah. Nah, seperti ini. Lalu oke, tadi kalau misalkan gunung meletus, bukan misalkan, biasa gunung kalau meletus tuh ada lahar panas dan lahar dingin. Lahar panas tuh yang nanti dia punya lumpur tuh berwarna merah. Kalau lahar dingin tuh dia lumpur keluar tapi dia tuh dingin. Nah itu nanti kalau misalkan setelah gunung berapi selesai, setelah beberapa tahun kemudian nanti itu tanah yang di sekitaran gunung berapi itu dia akan subur karena iya, endapan vulkanik. Pisau. Nah, tadi sudah ada pewarna merah dan deterjen. Pewarna merah sama deterjen sudah kasih masuk. Masuk soda, kita masukkan soda. Kalau mau supaya dia meletus ini nanti potong kasih soda agak banyak. Oke, setelah itu kita masukkan cuka. Oke. Ini kalau misalkan kakak mau supaya dia punya ledakan besar, berarti kakak taruh cuka banyak. Tapi kalau mau ledakannya kecil, cukanya sedikit. Oke. Kita tunggu dia. Cara letus. Ya, inilah proses terjadinya letusan gunung berapi. Itu dia punya larva. Ternyata ini larva dingin. Oke, nah kayak gitu. Nah jadi ini contoh dari terjadinya letusan gunung berapi. Nah jadi dia punya ini, dia akan keluar dari sisi kiri kanan. Oke, kita lihat tuh. Oke, ada bisa lihat berhasil kan? Jadi karena kakak sudah buat, kakak punya miniatur. Sekarang giliran adik-adik mencoba. Berani kau bisa kok? Kakak tantang bisa? Bisa. Mana senyumnya? Bisa, oke, bisa. Sudah tahu? Oke, sekarang giliran adik-adik mencoba. Karena sudah bilang bisa, berarti adik-adik harus coba. Nah, ini kakak punya. Oke deh. Ternyata dia sudah. Nah, sekarang giliran adik-adik. Kakak sudah punya. Oke, nah ini minyak. Adik-adik taruh, ya. Ada ya. Oke, kerjasama yang baik tapi jangan berkata-kata.
ternyata jadi juga. Nah, kayak begitu proses terjadinya letusan dari apa tadi? Gunung Merapi. Ada yang tahu toh? Gitu. Jadi kalau gunung meletus itu begitu, dia punya lahar dingin ataupun lahar panas. Oke, sudah start. Ada punya warna tuh, terus yang dia keluar nanti yang ada warna merah. Itulah panas tuh nanti, itu bara api. Dia macam bara api yang meleleh, yang tumpah keluar dari dalam perut bumi. Nah, itu adalah tadi Kak Alexi jelaskan tuh ada pergeseran dari ini. Pokoknya pergeseran dalam perut bumi itu ada patahan di dalam itu perut bumi yang mengakibatkan luapan atau itu keluarnya itu lava. Nah, jadi setelah terus belajar begini, kalau naik gunung jangan takut. Soalnya apa? Kalau misalkan ada yang suka sekali menjelajahi alam, kalau mau jalan-jalan begitu harus dengan orang tua. Dan kalau misalkan sendiri diperbolehkan, karena takutnya nanti kalau ada bisa sendiri hilang di gunung, di tengah hutan ada binatang buas. Nah, jadi untuk adik-adik dong, kalau misalkan mau pergi mau lihat gunung tempat wisata tidak masalah, tapi kalau pergi ada tempat di sini nih gunung boleh nih, karena dia tidak berpotensi gunung tidak dikategorikan dalam gunung berapi, itu tidak masalah. Tapi kalau kayak gunung biasa terus kita mendaki gunung begitu tidak masalah. Malah itu bagus kalau misalkan ada yang sekali dengan menjelajahi alam, karena di situ banyak pengetahuan yang kita dapat. Bukan yang bisa ada di dataran rendah, tapi ada di dataran tinggi. Terus dengan ketemu mendaki gunung ketemu bisa sehat sih, dan sehat karena ketemu berolahraga naik gunung terus bergunung. Oke, dari sini ada punya pertanyaan? Oke, kalau tidak ada nanti akan dilanjutkan dengan paling menjelaskan sedikit lah. Oke kakak, silakan. Shalom. Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Coba adikku semua kayak gigi, ada mana ada gigi dong nih? Mana. Oh ya, pasti lu lapar, jangan sampai lapar nih. Oh, oke baik. Tadi kita cari tentang apa ya? Gunung Gunung berapi. Nah, kita akan menjelaskan sedikit. Gunung berapi itu sudah dijelaskan tadi oleh kakak Lexi sama kakak siapa tadi? Vita. Baik. Kalau gunung berapi itu kalau sudah meletus dia akan mengeluarkan awan panas, mengeluarkan lava, dan itu akan mengakibatkan masyarakat yang ada di itu bawah gunung, di sekitar itu tempat, di sekitar itu gunung, kalau mengeluarkan lava panas otomatis pasti kalau mereka tidak cepat untuk berlari ke tempat yang jauh dari tempat, otomatis pasti mereka akan kena bencana dan pasti otomatis mereka akan terluka. Kalau bukan mereka mungkin ada meninggal, ada mungkin terluka, ada yang dibawa ke rumah sakit, dan pasti itu talam yang ada di sekitar bawah itu gunung otomatis pasti akan mati. Baik, tadi ini kakak mau bertanya. Tadi kakak ada sempat jawab tadi salah satu gunung di Flores. Itu gunung tuh kira-kira sampai masih ingat tadi kakak sebut dia nama gunung. Ayo. Gunung apa? Tadi. Gunung apa saya? Hati dan doa. Aduh, kakak sande akan berdoa kalau semua sande duduk manis, sande duduk rapi, sande lipat tangan. Semua kakak mau lihat semua sudah tutup mata. Jangan ada yang berkorek kok. Yang menghadap Tuhan Yesus nah.
karena kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di siang minggu ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kasih kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau juga telah mengumpulkan kami anak-anakmu di tempat ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, banyak hal yang kami praktekkan hari ini, banyak pengalaman yang kami dapat hari ini, dan biar itu semua ada menjadi surga pedoman dalam kehidupan kami dan juga dapat bekal untuk masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, memberkati adik-adik tempat ini Tuhan semua, mereka dalam pertumbuhan mereka, tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka, terus mereka berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka anak-anak yang takut, yang taat, yang saling merendah hati Tuhan, dan juga terutama selalu mengandalkan Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam tugas pekerjaan mereka, berkati ibu guru mereka juga, ibu guru sekolah minggu di tempat ini juga. Tuhan Yesus memberkati mereka, orang menjadi ibu guru yang betul-betul mengajarkan mereka tentang kebenaran Tuhan, dan mereka dapat mengerti dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus. Kami akan pulang, Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan setiap perjalanan kami, baik kami kendaraan, berjalan kaki, Tuhan sertai kami, tibakan kami sampai di rumah kami dengan membawa salam dan sejahtera datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga tempat ini Tuhan Yesus yang sedang menerima kami, terus memberkati mereka Tuhan dan tugas pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. 1, 2, 3, Shalom.